Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sedang masuki malam Nuzulul Quran atau 17 Ramadan 1444 Hijriah. Tidak ada nikmat yang paling besar di dalam kehidupan kita menjalankan saum Ramadan kecuali kita mendapatkan berkah atas penghormatan kita. Syahrul Ramadan allazi unsila fil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kami menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, sifat daripada Al-Quranul Karim, dan pembeda antara hak dan batil. Alasan inilah kemudian kita orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian orang-orang beriman, kaum mukmin, menjalankan saum Ramadan menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi daripada iman kita, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa bulan suci Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana kata Nabi SAW, wahab fi lisan, kita menjaga ucapan kita, tutur kata kita dengan tidak menyakiti orang lain. Masya Allah, perintah Allah yang begitu luar biasa. Subhanallah, tapi manusia melalaikannya. Di bulan suci Ramadan ini, beberapa minggu terakhir ini kita melihat begitu banyak bertebaran fitnah terkait dengan dua tokoh yang menjadi kecintaan umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith. Beliau kedua-duanya adalah tokoh guru kami, panutan kami, yang insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kami sangat mencintai keduanya. Membahas tentang kedua tokoh ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, jamaah di seluruh Indonesia, bahwa kapasitas atau kemampuan saya dalam bidang keislaman kosong, tidak memiliki ilmu apa-apa. Artinya berbicara soal nasab, berbicara soal historik silsilah keturunan para nabi, saya orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi yang perlu kita maknai dalam kehidupan kita untuk melihat fakta historik terkait dengan persoalan antropologi budaya dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia ini. Pertama-tama, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang santun dan beradab. Santun dan beradab, kita mengamalkan perilaku sopan, perilaku santun dengan tidak memandang suku manapun. Bahkan jangankan suku, secara antropologi, linguistik, bahasa dan budaya daerah yang terjadi dalam kompleksitas kehidupan kita secara pluralistik. Dalam kehidupan negara-negara lain, artinya warga negara asing yang datang di bumi Indonesia ini, Indonesia dikenal sebagai masyarakatnya santun dan beradab. Orang-orang bule, orang-orang Afrika, berkulit putih, kulit sawo matang, kulit kuning, kulit hitam, semua memberikan nilai plus
atas budaya kesantunan yang ada dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apalagi di bulan Ramadan, di saum Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita menjaga kata-kata kita. Saya selalu menyarankan kepada seluruh jamaah bahwa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita tidak hanya mengekang keinginan nafsu secara fisik. Artinya keinginan-keinginan yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala-galanya dibatasi, makan, minum, bahkan melakukan hubungan biologis suami istri pun tidak boleh. Ini adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau betul-betul kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lipstik, bukan hanya ucapan bibir lisan kita, tetapi kita buktikan betul-betul dalam perbuatan kita. Bukan hanya teori, tapi dalam perbuatan kita. Betapa celakanya bangsa ini yang tidak selesai dengan berbagai macam persoalan. Baru-baru kita mendengar begitu banyak fenomena kehidupan politik yang terjadi dalam kehidupan kita masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang pada tampuk kepemimpinan di atas. Mereka duduk sebagai orang pemimpin negara, orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang diberikan amanah oleh negara, oleh seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia, tapi melakukan kejahatan pidana. Ada yang jenderal, ada yang hakim, ada yang macam-macam jabatan, menteri dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini betul-betul adalah celaka yang tidak habis-habisnya kita lakukan di negara ini. Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala fitnah. Memfitnah orang biasa saja, memfitnah jamaah biasa saja, memfitnah orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam kehidupan masyarakat atau bukan tokoh, dosanya akan kita tanggung. Apalagi yang kita fitnah, apalagi yang kita hina adalah zuriat Nabi SAW. Betul atau tidaknya, kami tidak pernah percaya. Kami yakin bahwa Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah cucu Nabi SAW. Titik, tidak ada pakai koma. Begitu juga Habib Bahar bin Smith. Itu adalah cucu Nabi SAW. Mengapa? Karena ketegasan kedua tokoh ini. Mereka berdiri pada satu komitmen yang betul-betul kami percaya mereka adalah cucu Nabi. Mereka berdiri pada kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW. Itulah sifat daripada Nabi. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan tadi. At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah bersifat keras kepada orang kafir dan orang munafik. Jadi saya sebagai pribadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, menganggap bahwa kita mengaku beragama Islam, tapi kita tidak bisa menjaga rahasia dalam keislaman. Saya bertanya-tanya, apalagi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, yang harus kita jaga, harus kita sempurnakan. Bukan hanya mulut kita berbicara, bersaing soal kitab, bersaing soal bahasa Arab, bersaing soal ilmu. Innalillahi. Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, mereka ini adalah orang-orang yang terkemuka dalam bidang keilmuan Islam. Saya satu pengalaman, walaupun hanya 5 bulan, saya pernah di dalam penjara bersama-sama dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Beliau di blok narkoba, saya di blok pidana umum. Kami hampir setahun di dalam penjara, setengah tahun di dalam penjara. Cuma satu kali kami bertemu. Itu pun diawasi oleh petugas, oleh penjaga, oleh para Yanma dan Brimob yang bertugas. Diperbantukan di Mabes, Rutan Mabes Polri.
Hanya beberapa menit saya bertemu dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Air mata saya. Tanyakan kepada Habib Rizik Syihab. Menangis saya melihat kehidupan beliau. Apa yang saya lihat dalam kamar beliau yang begitu kecil. Bersama dengan menantu beliau, bersama dengan Ustadz Sobri Lubis, saya bertemu dengan Habibana. Betapa bahagia hati saya. Sekeliling kiri kanan muka belakang atas bawah beliau penuh dengan kitab. Allahu Akbar. Masya Allah, fitnah apa yang kita lakukan ini, ya Allah ya Rabbi. Saya, ibu bapak, saudara-saudaraku selalu menyarankan kepada pengikut Habibana Muhammad Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Perlu kalian ketahui, kami selama di dalam penjara, tidak ada kami pernah bertemu, apalagi fitnah yang pernah terjadi. Katanya Ustadz Yahya pernah menyampaikan bahwa bermain kartu dengan Habib Rizik Syihab. Ini fitnah dari seorang dajjal, iblis munafik yang ingin menghancurkan kami dengan Habibana. Sampai masuk ke liang kubur. Saya tetap mencintai Habib Rizik Syihab. Tidak ada pergerakan dakwah saya itu menyimpang dari kecintaan kami terhadap Habibana Muhammad Rizik Syihab dan saudara saya yang sama-sama dari Manado, Habib Bahar bin Smith. Karena kami masuk Islam tidak separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, lahir dan batin, berjihad untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Kami tidak ragu sedikit pun kehabiban kedua habaib yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku orang Islam, Allahu Akbar, mengharap syafaat dari Nabi SAW, tapi kita mencoba-coba mencubit-cubit daging cucu beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa lagi yang akan kita undang bagi negara ini? Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah ya Rabbi, saya ini orang yang bukan Islam dulu, latar belakang kafir, mencintai betul-betul orang Islam. Apalagi cucu Nabi SAW. Sudahlah, dalam bahasa kita hari-hari ini, there is a big picture on the back. Ini ada satu gambaran besar di belakang. Di dalam Islam itu kita tidak boleh saling menuduh, tapi mencurigai boleh. Mencurigai boleh. Hati-hati ibu bapak. Jangan-jangan kita cuma mengaku Islam, padahal hati kita ini munafik, hati kita ini komunis, hati kita ini kafir. Pura-pura kita mengaku Islam. Banyak di Indonesia yang begitu. Banyak. Kalau dibelah dada mereka itu, jangan-jangan tertulis bukan Islam, munafik dan kafir. Itu. Kami tidak pernah sedikit pun luntur keimanan, kecintaan kami kepada Habibana Rizik Syihab, Habibana Muhammad Rizik Syihab, dan Habib Bahar bin Smith. Apalagi Habib Bahar Smith. Habib Bahar itu karakternya memang begitu. Beliau itu lahir di Manado, karakter orang Manado ya begitu, lebih transparan. Orang Manado itu lebih terbuka kalau bicara kebenaran dibanding orang-orang sudah-sudah kita dari Sumatera. Itu watak orang Manado. Contohnya Rocky Gerung, itu dari Manado. Habib Bahar dilahirkan di Manado, dibesarkan di Manado. Memang orang Manado asli, cucu Nabi SAW, dari silsilah nasab Rasulullah SAW. Kaji-kaji ilmiah apa lagi? Tetap sabar Bib. Insya Allah kami umat Islam Indonesia ini mayoritas mencintai antum. Apalagi Habibana Muhammad Rizik Syihab. Orang-orang ini pernahkah menegakkan kebenaran dan masuk penjara? Pernah. Demi menegakkan Islam dan mereka masuk penjara? Pernah. Allahu Akbar. Kami lebih baik mati daripada memakan harta haram demi menegakkan Islam ini. Allahu Akbar. Kami tidak akan mundur sedikit pun, kendati pun kami dalam kondisi yang tidak sehat. Dan kami tetap beriman kepada Allah, kecuali mati kami akan berhenti. Saya kaget melihat orang-orang ini, Allahu Akbar, di bulan suci Ramadan memfitnah orang, menghina orang, sama-sama Muslim. Ya Allah ya Rabbi, contoh apa yang kita mau berikan? Sudahlah, tidak usah jauh-jauh. Orang-orang yang sudah lahir dan nenek moyangnya memang sudah Islam. Kami yang dari kafir ini mau belajar bagaimana
Katanya kita hidup di Pulau Jawa ini, sopan santun itu harus dikedepankan. Ajarkan kepada kami orang-orang daerah yang kasar-kasar mulutnya ini, agar kami menjadi kalem, menjadi halus. Kita bercita-cita untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi negara kita ke depan. Doa kita bersama. Publikasi oleh 2 kandidat, sering saya lihat di media sosial, televisi secara umum ditayangkan argumen Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bagus argumen mereka. Kita ciptakan pilpres kali ini, pilpres yang wibawa, yang harmonis, bersahaja, rukun dan damai. Hapuskan cebong dan kampret. Belum apa-apa sudah terjadi lagi yang begini. Ya Allah, ya Rabbi. Ini saya bilang tadi, ini semua ada gambar besar di belakang kita. Insya Allah Bib, kami akan semakin mencintai antum. Walaupun antum berdua tidak mencintai kami tetap mencintai antum. Kenapa? Karena kami ini miskin ilmu, Bib. Kami berharap syafaat dari Nabi SAW. Menangis kami. Kami cinta, Bib. Tercobek-cobek jiwa keimanan kami. Itu saja. Tidak ada saya pakai istilah, saya tidak mau bela si A, tidak mau bela si B. Kita bela kepada yang benar. Nggak usah mau kaji-kaji. Susah bangsa ini, suka cari-cari tahu kelemahan orang. Ya, ini karena keras dengan si A, si B. Kita cari tahu, telusuri latar belakangnya. Allahu Akbar, ya Karim. Tidak perlu mencari tahu. Di Indonesia ini kita ada mama, kita ada bapak, kita ada papi, kita ada mami, kita ada opa, kita ada oma. Tinggal cari tahu siapa anaknya itu. Siapa dia, bapaknya. Bapaknya pekerjaannya apa? Jangan PKI. Bapaknya tentara. Bapaknya polisi. Bapaknya kiai. Bapaknya ulama. Kan tinggal dicari tahu. Kita pribumi asli. Orang Indonesia ini dari Cina, dari Arab, sudah semua itu sudah Indonesia. Pluralistik kita berbeda-beda. Orang lahir di Indonesia, Habib Bahar lahir di Manado, ya karakter bicaranya, sifatnya seperti orang Manado. Kalau Habib lahir di Pulau Jawa, karakternya lembut. Itu orang Jawa dikenal, lemah lembut. Ajarkan kami supaya kami bersikap lemah lembut. Malu kami melihat sifat orang Jawa yang lemah lembut. Orang Jawa yang begitu santun. Kiai-kiai di Jawa yang begitu santun. Allahu Akbar. Nah, ini ada apa sebenarnya? Mari kita ciptakan Indonesia ini, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Sudahlah, ingat, kita orang Islam, di kiri kanan kita orang kafir selalu melihat perbuatan kita. Bawa nama dan agama ini, bawa nama Nabi kita tercinta SAW dengan cara yang bijak. Apapun kepentingan kita, jangan kita bahas di media sosial. Mari kita datangi kalau kita nggak senang kepada satu kiai, kepada ulama, kepada ustadz, kita berdialog bersama-sama. Tapi bongkar di depan publik itu hanya mencari-cari panggung. Ada juga beberapa ustadz yang kemudian ikut-ikutan masuk ke depan berbicara seolah ini tidak memihak ke si B, tidak memihak ke si A. Sudah, saya pribadi terus terang, saya di pihak Habib Rizik Syihab dan para habaib yang semua yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Kami di sisi kehidupan, hidup dan mati kami bersama dengan para habaib. Mau dia asli, mau dia palsu, pokoknya semua habaib Indonesia ini adalah saudara kami, adalah kecintaan kami. Bahkan semua Muslim yang ada di Indonesia ini adalah saudara kami dunia akhirat. Dunia hatta akhirat. Orang-orang kafir sekalipun adalah saudara sebangsa setanah air. Itu saja. Mari kita ciptakan generasi yang santun dan beradab, generasi yang beretika. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita konsentrasikan ibadah kepada Allah. Berhenti mulut-mulut kotor, fitnah, hina, apalagi kepada cucu Nabi SAW. Insya Allah Bib, umat Islam Indonesia makin mencintai antum semua. Barakallah. Habib tidak semua Habib harus lembut. Habib juga harus ada yang berani menegakkan kebenaran. Kalau semuanya lembut, sama dengan saya juga. Tidak semua mu'alaf itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kalem, ada yang karakternya bicaranya juga lemah. Ada yang penakut, ada yang berani. Ada Habib yang penakut, ada Habib yang berani. Begitu. Ada semuanya. Semua karakter manusia itu nggak bisa dirubah. Masya Allah. Tergantung dirinya masing-masing.
dan budaya selalu mempengaruhi karakter hidup individu. Itu dulu terjadi. Banyak-banyaklah belajar tentang ilmu antropologi budaya, baru belajar tentang etika dalam konteks teologi. Kalau sudah paham itu, insya Allah walaupun kita nggak punya ilmu, tapi kita mampu mendudukan persoalan dan menjaga rahasia Islam ini supaya agama ini tetap terus tegak ke depan. Jayalah Indonesia, tegaklah Islam di masa yang akan datang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.